Oke, ini adalah Foxtone SR03B, sebuah mini bookshelf speaker dengan harga di 1 jutaan ya, 1,1 juta. Dan gue mendapatkan speaker ini dari toko Xperia First. Kalau kalian berminat, linknya juga gue sertakan di deskripsi di bawah, atau kalian bisa cek langsung di pojok bawah layar kalian. Jadi kalau kalian pengen mencari bookshelf speaker dengan harga 1 jutaan, ya mungkin ini salah satu yang bisa kalian pertimbangkan ya. Jadi langsung kita akan bahas apa yang menarik, kelebihan, kekurangan dari Foxtone SR03B. Kita start reviewnya, gue akan mulai dari sisi desain, build, dan spesifikasinya. Kalau kita lihat dari sisi desainnya, untuk bagian depan, ini desainnya mirip ya sama Audio Engine A2 Plus, sebuah mini bookshelf speaker dengan harga sekitar 4 jutaan, dan itu salah satu favorit bookshelf speaker untuk setup desktop bagi sebagian besar orang karena desainnya itu cukup clean dan simple ya. Dan kalau kalian mungkin nggak punya budget hingga 4 jutaan ya, Foxtone ini salah satu alternatif yang cukup menarik karena dengan tampilan yang masih agak mirip tapi dengan harga hanya seperempat dari Audio Engine A2 Plus tersebut, gue merasa untuk sisi desainnya ini bagus dan clean. Kemudian untuk build quality-nya sendiri, ini memang materialnya masih berbahan plastik, dan overall sih untuk build quality-nya untuk harga yang ditawarkan ya cukup sesuai ya. Nggak berasa premium tapi juga nggak jelek kok dari sisi build quality-nya sendiri. Kemudian untuk layout-nya sendiri, di bagian depan ini, bagian bawah ini ada kayak penanda input yang sedang kalian gunakan ya. Jadi kayak tulisan optical, lambang Bluetooth, aux, dan lain sebagainya. Jadi kalian pengen melihat input yang kalian gunakan bisa lihat di sini, atau kalau nggak ada sama sekali gini berarti dia speakernya mati ya, atau off gitu. Ini by the way ada satu pasif dan satu aktif ya. Ini gue akan bahas yang speaker aktifnya dulu, yang unit yang sentralnya ini. Dimana di bagian belakangnya ini ada tombol-tombol dan juga ada input yang cukup lengkap di Foxtone SR03B ini. Kenapa tombolnya ada di belakang? Basicnya karena memang speaker ini tuh nggak butuh buat kalian akses terus-menerus tombolnya, karena di speaker ini disediakan remote ya. Jadi ini akan lebih mempermudah buat pengoperasian Foxtone ini. Tapi kita akan bahas aja untuk di bagian belakangnya ini. Untuk inputnya dulu, dimana dia ada optical, ada USB, ada RCA ya. Jadi kalian bisa menggunakan di antara ketiga input ini. Dan untuk auxiliary-nya ini kalian harus menggunakan di bagian RCA-nya ini convert to auxiliary 3,5 mm kalau kalian pengen menggunakan, misalkan di PC kalian menggunakan auxiliary. Untuk di bagian bawahnya ini ada power dan juga ada adaptornya, kemudian ada jack untuk ke speaker yang satunya. Untuk kabel yang disediakan ke antar speaker ini juga cukup panjang, kalau nggak salah sekitar 1,8 meter mungkin, atau 2 meter lah. Jadi panjangnya proper, kalau kalian pengen kabel manajemen kalian rapi juga masih bisa, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian tombolnya di sini ada 4 tombol ya, ada tombol plus minus ini untuk naik turunin volume atau untuk next or previous lagu, untuk pergantian input, dan juga untuk tombol power sendiri. Untuk tombol plus minus ini agak unik ya, karena ketika kalian pencet sekali ini ternyata untuk next or previous media gitu, kalau kalian hold baru dia berfungsi sebagai volume control. Kemudian ada pasif radiator untuk bagian bass di sisi belakang. Kemudian untuk sisi satunya pun sama ya, ada pasif radiator dan ada colokan untuk link ke speaker aktifnya. Jadi memang untuk dari sisi layout ini cukup simple dan clean lah, karena itu tombol semua terletak di bagian belakang. Kemudian untuk remote-nya sendiri di sini terbilang komplit ya untuk mengoperasikan speaker ini, bahkan lebih dari cukup, karena di sini kalian bisa mengatur fungsi-fungsi yang ada di speaker ini, baik dari tone control. Di sini ada treble, kalian bisa mengatur dari paling kecil hingga paling besar, begitupun dari sisi bassnya kalian bisa atur. Kalian bisa mengganti juga, ada 3 equalizer yang berbeda, baik dari music, movie, dan juga dialog. Kemudian di bagian bawah ini untuk tombol-tombol pergantian input yang kalian gunakan. Kemudian di sini ada tombol reset juga kalau speaker ini ngehang ketika kalian gunakan, meskipun dalam pengalaman gue belum pernah sampai kejadian ngehang ya untuk di Foxtone ini. Dan juga pastinya untuk tombol standar seperti volume dan lainnya udah tersedia, dan on off-nya juga pasti ada ya di sini. Tinggal kalian gunakan aja remote-nya ini, kalian nggak perlu menjangkau di bagian belakangnya ini, kecuali memang remote-nya hilang. Untuk spesifikasinya, spesifikasi dari Foxtone SR03B ini untuk power output-nya ada di 50 watt.
Untuk size-nya ini seperti yang kalian lihat ya, ini kecil ya, compact. Jadi kalau kalian punya meja desktop yang kecil ya ini bisa banget kalian gunakan, atau kalau kalian mau tampilan yang clean juga ini cocok lah, karena basicnya untuk mid bass ini hanya berukuran 3 inch, jadi ini masuk ke mini bookshelf speaker. Kemudian untuk tweeternya ini berukuran 1 inch, konfigurasinya two way ya seperti yang kalian lihat. Port outputnya 50 watt total, jadi ada 25 watt per masing-masing speaker. Untuk Bluetooth versinya sendiri dia menggunakan Bluetooth versi 5.3. Ketika gue gunakan sih, gue nggak mengalami masalah ya, jadi lancar. Untuk latensinya pun terbilang cukup proper untuk sebuah multimedia seperti ini. Gue pakai buat nonton, nggak terlalu berasa latensinya. Buat pakai game-game casual pun masih cukup oke kok. Intinya Bluetooth-nya proper lah, nggak ada masalah sama sekali. Jadi intinya dengan input yang disediakan yang cukup lengkap ini, kalian bisa pakai speaker ini, misalkan kalian konekin ke TV kalian, ke PC kalian, ataupun kalau kalian hanya pengen punyai bookshelf yang compact untuk mendengarkan lagu di kamar kalian pun bisa ya. Jadi ini basicnya all-in-one speaker lah. Dan itu aja paling kalau kita ngomongin dari sisi spesifikasi yang ada di Foxtone SR03B ini. Sekarang kita masuk yuk ke bagian sound quality dari SR03B ini. Jadi seperti biasa ya, untuk sound quality itu subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Seperti yang udah gue bilang, di sini kan disediakan 3 equalizer yang berbeda ya. Untuk yang 99% gue menggunakan speaker ini tuh biasanya di equalizer musik atau equalizer default ketika kalian menggunakan speaker ini, karena untuk di equalizer movie dan dialog itu gue nggak terlalu cocok ya. Untuk di movie itu lebih ngeboost di area vokal, bass, dan juga treble. Intinya dia lebih ngeboost di all frekuensi. Tapi untuk movie ini kalian bisa mendapatkan efek spatial audio. Jadi kayak efek surround-nya itu lebih berasa kalau kalian pakai untuk nonton film. Jadi nanti kalian bisa coba aja untuk di bagian suara, di bagian movie-nya. Tapi untuk dialog gue hampir tidak pernah menggunakan karena dia akan nge-boost banget di area mid frekuensinya. Dan kita akan bahas di area musiknya nih, salah satu equalizer yang paling sering gue gunakan. Ini mana untuk di bagian musik sebenarnya secara keseluruhan dia lebih ke arah mid-centric ya, atau nge-boost di area vokalnya. Untuk pengaturan treble dan bassnya di sini, kalau kalian mau ngerasa bassnya full, kalian harus maksimalin di bagian bassnya ya, yang dimana ketika gue maksimalin, gue akan merasa speaker ini tuh bassnya proper. Jadi untuk sebuah bookshelf dengan konfigurasi mid bass yang hanya berukuran 3 inch, bassnya sih udah cukup banget buat selera gue. Memang bukan tipikal bass yang paling besar, tapi ini bassnya udah lebih dari cukup kalau kalian pakai hanya untuk near field listening ya, untuk mendengarkan speaker dalam jarak yang cukup dekat. Apalagi kalau kalian meletakkan speaker ini tuh lebih dekat ke tembok, dia akan mendapatkan pantulan bass yang bisa menghasilkan bass yang lebih full, karena passive radiator ini terletak di sisi bagian belakang. Tapi sekali lagi kalian jangan berharap speaker sekecil ini bisa menghasilkan bass seperti medium size bookshelf speaker yang mempunyai mid bass 4 inch ke atas ya, karena basicnya sekali lagi ini hanya sebuah mini bookshelf speaker. Untuk di bagian vokalnya, ini vokalnya berasa di boost ya, even kalian mendengarkan dengan konfigurasi musik ya yang equalizer bawaannya ini. Karena itu memang seperti yang gue mention, gue hampir tidak pernah menggunakan di equalizer dialognya. Untuk vokalnya sendiri ada plus minus sebenarnya. Plusnya mungkin kalau kalian pakai untuk dengerin podcast atau untuk nonton film, dialognya memang cukup clear karena vokalnya yang maju tersebut. Kekurangannya memang dari sisi kolorasinya aja yang berasa banget ya untuk di bagian vokalnya, karena memang vokalnya kayak berasa di boost. Kolorasinya jadi cukup berasa, jadi suara vokalnya itu nggak terdengar natural. Apalagi kalau kalian mentokin di bagian treble-nya, dia akan berasa harsh di bagian vokalnya, apalagi untuk volume yang cukup tinggi. Jadi ketika kalian maksimalin treble-nya, ini mungkin akan cocok untuk volume pelan sampai volume sedang lah, di sekitar 50%-60% ini masih cukup oke. Tapi di atas itu dia akan cukup agresif tuh untuk di bagian sibilance dan harsh-nya. Di bagian treble-nya sebenarnya ini basicnya speaker yang arahnya tuh ke arah warm ya. Untuk treble-nya itu bukan tipikal treble yang nyerang, tipikal treble yang cukup soft. Tapi mungkin kalau kalian nggak maksimalin di bagian treble-nya juga, ini bisa menjadi speaker yang agak sedikit terlalu warm atau muffle bisa gue bilang. Jadi ini akan menjadi plus minus. Kalau kalian naikin treble-nya berasa clear.
crisp dengan detail yang cukup baik tapi nggak sampai bright. Tapi di sisi lain dia akan mempengaruhi vokalnya yang semakin agresif untuk di boost ya. Jadi kalian tinggal cari aja titik temu yang pas untuk bagian treble-nya. Dan kalau gue pribadi, gue maksimalin treble untuk volume rendah, tapi untuk volume tinggi gue akan menurunkan area treble-nya supaya semuanya tuh lebih balance dan lebih nyaman aja buat selera gue pribadi. Untuk teknikalitasnya sih, untuk sebuah speaker Bookshelf 1 jutaan, ya gue merasa ini speaker yang standar aja. Soundstage-nya cukup berasa, tergantung penempatan kalian, semakin lebar semakin berasa untuk area soundstage-nya, tapi memang nothing special. Kemudian untuk loudness-nya sendiri, ini cukup lah kalau kalian hanya punya ruangan yang kecil, hingga maksimal mungkin di 21 meter persegi masih cukup untuk di cover sama speaker ini. Kalau kalian pengen pakai speaker ini di ruangan yang cukup besar, ruang keluarga, gue nggak merekomen karena memang basicnya ini speaker yang kecil. Jadi kita masuk ya ke kesimpulannya gimana. Basicnya sebenarnya Foxtone SR03B ini salah satu speaker alternatif Bookshelf dengan size compact. Tampilannya cukup estetik, clean, mirip Audioengine A2 Plus dengan harga 1 jutaan. Dari sisi inputnya terbilang lengkap ya. Semua input bisa kalian maksimalin. Jadi ini speaker multimedia untuk TV, PC, smartphone kalian, tablet, dan lain sebagainya. Dan pastinya dikasih remote untuk mengakses speaker ini lebih gampang. Itu sisi plusnya. Kemudian untuk bagian sound quality-nya sendiri ini akan menjadi plus minus. Kalau buat gue memang ini bukanlah speaker yang terbaik dari sisi sound quality-nya untuk harga 1 jutaan ya. Jadi memang kalau kalian pure mencari sound quality yang terbaik, mungkin ada beberapa alternatif yang lain untuk seri Bookshelf di luar sana. Tapi untuk segala plus minus yang ada, Foxtone ini bisa banget tetap kalian cobain. Kalau kalian mungkin nggak mengutamakan sound quality nomor 1 tapi lebih ke estetik dan juga fungsional, Foxtone SR03B salah satu speaker yang bisa kalian pertimbangkan. Paling itu aja ya yang bisa gue share dari Foxtone SR03B ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Sekarang kita cobain aja ya untuk sound test Foxtone SR03B ini. Gue akan coba untuk per masing-masing equalizer-nya dan juga naik turunin di bagian bass dan treble supaya kalian bisa mengalami perbedaan kira-kira sebeda apa suara dari Foxtone SR03B ini. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I thought it'd be me and you.